Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali lewat kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini dalam rangka untuk membaca sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam buku beliau Bulughul Maram dalam kitab yang terakhir yaitu Kitabul Jami'. Pada pagi hari ini kita akan membaca sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita tentang hakikat kekuatan, bahwa orang yang kuat itu akan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Baik, hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bersabda, atau Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi." Bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang jago berkelahi, orang yang jago bertinju, orang yang jago bergulat. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, menahan emosinya ketika dia dalam keadaan marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Imam Malik, dari guru beliau yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwa Rasulullah SAW bersabda dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Hadis ini menjelaskan kepada kita terkait dengan hakikat orang yang kuat, ya, hakikat orang yang kuat, yaitu orang yang mampu menahan dirinya ketika dia sedang emosi. Tentunya hadis yang kita bahas ini merupakan hadis yang valid dan sahih dari Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tahu bahwa peran terbesar dari Rasulullah SAW adalah menjelaskan syariat. Allah Subhanahu wa taala merupakan perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan kita, para makhluknya dan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW dalam menjelaskan syariat terkadang menggunakan hal-hal yang sangat dipahami oleh masyarakat, ya, hal-hal yang tersebar di tengah masyarakat, hal-hal yang sangat populer di tengah masyarakat. Kemudian Rasulullah SAW menggunakan hal tersebut untuk dijadikan sebagai sarana membahas terkait hal yang sama namun sesuai dengan syariat. Tentunya di antara hal yang sangat populer di masyarakat, bahkan menempati peringkat yang tinggi adalah terkait dengan masalah orang yang kuat, ya, orang yang berani, atau kita katakan orang yang seorang pendekar, ya, yang kuat dalam berkelahi, senantiasa menang dalam bergulat. Apalagi pada zaman dahulu, ya. Pada zaman Rasulullah SAW, yang mana perang antar suku banyak terjadi pada saat itu, tentu yang menjadi hal-hal yang populer adalah kisah-kisah kepahlawanan, kisah-kisah keberanian, dan kisah-kisah kependekaran seseorang, yaitu kemampuan mereka dalam bertarung, kepandaian mereka dalam bergulat dan bertempur dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW menggunakan istilah ini untuk menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan syariat. Ya, tentunya ketika meminjam istilah ini akan menyebabkan orang yang mendengarkan istilah tersebut menjadi tertarik, yaitu orang pemberani, orang yang kuat. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang kuat dari sisi syariat adalah orang yang mampu untuk menahan dirinya
mengendalikan dirinya ketika dia sedang marah ataupun ketika sedang emosi. Jadi beliau mengatakan laisa syadidu bisur'ati, bahwa orang yang kuat, ya, orang yang pemberani itu bukan orang yang jago dalam berkelahi, jago dalam berperang, jago dalam bergulat. Jadi as-sur'atu, ya, bi fathir ra, ya, as-sur'atu. Bukan dengan sukun, ya. As-sur'atu kata para ulama kita adalah orang yang kuat dalam berkelahi, senantiasa menang dalam bertempur, ya. Berbeda jikalau as-sur'atu yaitu bitasdidi atau bisukunir ra, dengan sukunnya ra, dimatikannya ra, maka maknanya adalah orang yang sering kalah, ya, dalam berkelahi ataupun dalam bertarung. Maka Rasulullah mengatakan laisa syadidu bisur'ati, bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang jago dalam berkelahi. Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia sedang marah. Jadi dalam hadis ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan sifat marah itu sebagai musuh, ya. Mengumpamakan sifat marah itu sebagai musuh yang harus dikalahkan. Jadi bukan kemudian kita bertekuk lutut dan menyerah dengan sifat ini, bukan. Tapi sifat marah adalah musuh bagi kita. Kenapa? Yang pertama, disebabkan karena sifat marah ini datang dari setan. Sifat marah ini datang dari setan. Kata Rasulullah SAW, innal ghadaba minasyaitan. Ya, bahwa sifat marah itu datang dari setan, kata Rasulullah SAW. Dan tentu kita tahu bahwa kita diperintahkan untuk menjadikan setan sebagai musuh kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa, ya, bahwa setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikan dia musuh yang sebenar-benarnya. Jadi jangan malah dibantu dan dikhidmah musuh tersebut, tapi kita harus bertarung, bertempur dengan musuh tersebut sehingga kita mampu mengalahkan musuh tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, karena sifat marah itu dapat mendatangkan hal-hal yang dapat merugikan kita, ya, baik secara syariat maupun secara hukum dunia, ya. Apabila kita marah, terkadang apabila kita lampiaskan kemarahan kita dan kita tidak terkontrol dalam melampiaskannya, bisa jadi kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Seperti misalnya mengolok-olok. Nah, mengolok-olok tentunya secara syariat dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita memukul. Tentunya memukul merupakan sesuatu yang dilarang dan diharamkan juga oleh syariat karena bagian dari mendolimi, ya. Bahkan bisa sampai pada taraf membunuh, ya, orang yang membuat kita marah tersebut. Dan ini tentunya merupakan bagian dari dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan secara kehidupan dunia juga kita akan mendapatkan hukuman-hukuman sesuai dengan kerusakan yang kita timbulkan dari kemarahan tersebut. Maka hadis ini, ya, menjelaskan kepada kita bahwa sifat marah itu merupakan musuh bagi kita yang harus kita kalahkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita memanage atau mengatur kemarahan itu sehingga kemudian tidak menimbulkan kerusakan yang dapat merugikan kita. Kita harus mengendalikan kemarahan itu, dan kalau bisa kita redakan dan kita hilangkan sehingga kemudian kita menjadi orang yang kuat menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah dan manfaat. Yang pertama, bahwa kekuatan yang sejati itu bukan kekuatan pada otot, ya. Kekuatan sejati yang terpuji menurut syariat itu bukan terletak pada otot, tapi kekuatan sejati itu adalah kekuatan seseorang dalam mengelola emosinya, mampu mengendalikan emosinya sehingga kemudian dia tidak terjerembab ke dalam perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang menyelisih syariat dengan emosi yang dia lakukan. Dan ini nampak jelas dari sabda Rasulullah SAW, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, bahwa orang yang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia sedang marah. Kemudian yang kedua, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa
kita perlu mujahadatun nafs, yaitu berjihad melawan diri kita. Ya, mujahadatun nafs itu adalah berjihad melawan diri kita, berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan hawa nafsu kita yang tentunya datang dari setan. Ya, mujahadatun nafs ini harus kita lakukan, mengalahkan diri kita sehingga kemudian kita dapat membersihkan diri kita dari nafsu-nafsu yang dapat merusak keimanan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hadis ini menunjukkan bahwa mujahadatun nafs itu lebih berat dibandingkan sekedar berkelahi dengan sesama manusia, dengan berkelahi dengan seorang jagoan atau seorang pendekar. Ya, mujahadatun nafs itu lebih berat ya dibandingkan dengan berkelahi dengan seorang pendekar atau seorang jagoan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjadikan orang yang mampu mengendalikan emosinya itu jagoan yang sebenar-benarnya. Ya, orang yang kuat sejati adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, menundukkan sifat amarahnya, dan juga menundukkan emosinya sehingga kemudian dia tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hadis ini mirip dengan sabda Rasulullah SAW, la taghdab, jangan engkau marah. Jadi salah satu dari mana la taghdab itu adalah mengendalikan emosi. Itu jangan sampai melampiaskan emosi dengan ucapan dan perbuatan yang menyelisih syariat. Jadi orang emosi adalah hal yang natural, hal yang biasa, karena itu adalah tabiat. Tapi yang dilarang adalah melampiaskan emosi tersebut dengan kata-kata dan dengan perbuatan-perbuatan yang keluar dari koridor syariat, sehingga kemudian kita berpotensi untuk terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang emosi, kalau dia berbicara, maka dia akan mengolok-olok, ya, akan mengeluarkan kalimat-kalimat kotor, sumpah serapah, dan lain sebagainya. Dan apabila dia melakukan suatu perbuatan, maka terkadang yang dilakukan adalah dengan cara memukul, ya, meninju, ataupun menempeleng, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena bagian dari menzalimi orang lain. Kemudian hal yang lain, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita terkait dengan solusi bagi orang yang sedang marah. Bahwa orang yang sedang marah itu solusinya adalah jangan dia melampiaskan kemarahannya, tapi dia harus menahan dirinya, ya, harus mengelola kemarahannya sehingga kemudian tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui bahwa menahan diri dan juga tidak melampiaskan emosi itu bukan satu-satunya solusi. Jadi harus ada hal-hal yang lain yang dilakukan agar kemudian emosi kita benar-benar reda, bahkan benar-benar lenyap. Kalau kita hanya menahan saja, maka dikhawatirkan pertahanan kita akan jebol. Ya, kalau kita hanya menahan emosi saja, ya, mengendalikan diri kita, maka dikhawatirkan emosi kita akan jebol sehingga kemudian kita lampiaskan dengan hal-hal yang tidak terpuji. Maka ada hal-hal sekunder, ya, yang mungkin kita lakukan sehingga kemudian emosi itu bisa kita kendalikan dengan sebaik-baiknya, bahkan mungkin kita lenyapkan dengan sebaik-baiknya. Di antara sarana tersebut yang pertama adalah berwudu. Ya, berwudu ini merupakan salah satu di antara sarana agar kemudian emosi yang berada pada diri kita, ya, yang menjajah kita bisa kita redam, itu dengan cara berwudu. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innal ghadaba minas syaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa innama yudfa'u an-naru bil ma' faida ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya sifat marah itu berasal dari setan, dan sesungguhnya setan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, dan api itu dipadamkan dengan air. Maka apabila kalian
sedang marah, maka berwuduklah. Ini kata Rasulullah SAW. Maka ini merupakan salah satu di antara solusi dan sarana agar kemudian kemarahan kita bisa lenyap dan bisa kita padamkan sepadam-padamnya. Kemudian yang kedua mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awud, yaitu berlindung dari setan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Sulaiman bin Surat, ketika ada dua orang sahabat Rasulullah SAW yang saling yang saling marah, bahkan mereka saling gontok-gontokan, ya, sangat marah, nampak pada wajah mereka kemerah-merahan, bahkan otot-otot mereka nampak. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa saya tahu sebuah kalimat, apabila diucapkan kalimat tersebut akan hilang kemarahan mereka. Rasulullah mengatakan, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ini yang kedua, yaitu berlindung dari setan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah merubah posisi kita. Nah, ketika kita sedang marah, sedangkan posisi kita sedang berdiri, maka berusaha untuk mengubah posisi kita, yaitu dengan cara duduk, ya. Apabila kita sedang duduk, ya, kita marah dan kita sedang duduk, maka diubah posisi kita dengan cara berbaring dan lain dan sebagainya. Atau bisa jadi kita pergi dari tempat tersebut, sehingga kemudian kemarahan kita bisa kita reda. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis." Kalau salah seorang di antara kalian marah dan saat itu dia sedang berdiri, maka hendaknya dia duduk. Jadi merubah posisi. Kenapa merubah posisi menjadi duduk? Karena posisi berdiri itu berpotensi untuk kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Karena posisi berdiri berarti kita lebih siap untuk beraksi, lebih siap untuk memukul, siap untuk berbicara dan mengolok-olok. Maka kita berpindah atau berubah kepada posisi yang lebih pasif, yaitu posisi duduk, ya. Apabila kita dalam posisi duduk dan kemarahan itu masih melingkupi kita, maka kemudian kita diperintahkan untuk apa? Berbaring, ya, diperintahkan untuk berbaring agar kemudian potensi untuk melampiaskan kemarahan itu menjadi reda dan menjadi hilang, sehingga kemudian kita bisa mengendalikan emosi dan kemarahan itu sebaik-baiknya. Saya ulangi bahwa di antara sarana untuk menghilangkan kemarahan itu sehilang-hilangnya, yang pertama adalah dengan cara berwudu, yang kedua adalah beristiadah, yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setan, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan yang ketiga adalah dengan cara merubah posisi kita. Kalau posisi kita berdiri ketika sedang marah, maka dianjurkan untuk duduk. Kalau kita sedang duduk, kemarahan masih melingkupi kita, maka dianjurkan untuk kita tidur, atau dengan cara yang lain kita pergi dari tempat di mana kita sedang marah tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin yang kita bahas pada pagi hari ini terkait dengan kemarahan. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan yang sangat besar dari sifat ini, karena sifat ini merupakan sifat yang sangat buruk yang datang dari setan, dan banyak permasalahan-permasalahan dan problematika kontemporer pada hari ini yang datang disebabkan karena kemarahan. Ada KDRT, kemudian ada perceraian antara suami istri, kemudian ada kekerasan dalam rumah tangga kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita dan lain sebagainya. Penyebabnya adalah karena emosi yang tidak terkontrol. Bahkan banyak terjadi pembunuhan pada zaman ini disebabkan karena dendam, karena kemarahan yang tidak bisa dikendalikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat yang buruk ini, menjadikan kita mampu mengendalikannya, dan diberikan sifat yang sabar atau sifat santun dan lain sebagainya. Wassallallahu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wasallam wa ahlu dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.